Coba kita bayangkan sebuah negara di mana jalanan dipenuhi oleh massa, teriakan demonstran bergema di udara, menuntut keadilan, menolak ketidakadilan, bahkan ada yang menuntut jatuhnya rezim. Di saat seperti ini, pertanyaannya bukan hanya bagaimana pemerintah merespon, tapi juga bagaimana media dakwah Islam harus bersikap. Apakah media dakwah harus ikut menyuarakan aspirasi umat, atau justru memilih diam agar tidak dianggap berpihak, atau bahkan terang-terangan menolak aksi-aksi demo karena dianggap merusak ketertiban. Pertanyaan ini penting karena dalam sejarah Islam, dakwah selalu hadir bukan hanya di masjid, tapi juga di ruang publik, di jalanan, bahkan di tengah pergolakan politik. Mari kita bahas bersama-sama. Dalam teori komunikasi dakwah, media dakwah bukan sekedar alat penyampai pesan keagamaan saja, tetapi juga instrumen pembentuk opini publik. Menurut Cangara, pada tahun 2014, dalam komunikasi politik, media memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi informasi, menyampaikan fakta apa adanya. Yang kedua adalah fungsi edukasi, memberikan pemahaman, pencerahan, dan literasi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi advokasi, memperjuangkan nilai dan kepentingan publik. Dalam konteks dakwah Islam, media dakwah memiliki peran tambahan, yaitu menjaga nilai moral dan etika publik. Artinya, ketika terjadi demo besar di sebuah negara, media dakwah tidak bisa sekedar menjadi penonton saja. Ia punya tanggung jawab moral dan juga sosial. Belakangan ini kita melihat berbagai demo besar di sejumlah negara, baik di Timur Tengah, di Afrika maupun di Asia. Tuntutannya beragam. Ada yang menuntut reformasi politik, ada yang menolak kebijakan ekonomi dan menekan rakyat. Ada pula yang menentang ketidakadilan dan korupsi. Di Indonesia sendiri, kita masih segar dengan memori demo mahasiswa menolak kebijakan tertentu. Dalam situasi ini, media dakwah Islam seringkali berada di sebuah persimpangan. Jika mendukung demo, bisa dianggap melawan pemerintah. Jika menolak, bisa dianggap tidak peka pada penderitaan rakyatnya. Jika diam, bisa dianggap tidak relevan dan tidak memiliki peran. Agar bisa merespon dengan tepat, kita perlu memakai perspektif manajemen media dakwah. Ada beberapa teori yang bisa kita gunakan untuk menganalisa kondisi tersebut. Kita ambil contoh misalnya teori agenda setting. Media tidak hanya melaporkan, tetapi juga menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Jika media dakwah memilih diam, maka isu demo bisa kehilangan bobot moral dari perspektif Islam. Teori yang lain misalnya teori framing. Media bisa membingkai sebuah peristiwa. Demo bisa dibingkai sebagai chaos atau sebagai perjuangan rakyat. Disinilah media dakwah harus berhati-hati. Bagaimana membingkai demo agar tidak sekedar hitam dan putih, tapi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teori yang lain misalnya teori etika dakwah. Dakwah harus berlandaskan pada prinsip bil hikmah, mauidhah hasanah, dan juga mujadalah billati hiya ahsan yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Artinya, media dakwah harus menyampaikan pandangan politik dengan cara yang bijak, tidak provokatif, tetapi tetap kritis. Ada 3 kemungkinan sikap media dakwah terhadap fenomena demonstrasi, yaitu kemungkinan pertama adalah diam atau silent. Media dakwah memilih tidak memberitakan atau tidak menanggapi demo. Alasannya menghindari konflik politik, menjaga netralitas, atau khawatir dianggap provokasi. Tetapi juga ada resiko, kehilangan relevansi. Publik bisa menganggap media dakwah tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Yang kedua, selain diam yaitu mendukung. Media dakwah menyuarakan dukungan terhadap aksi demo, apalagi jika tuntutannya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya soal keadilan, anti korupsi, menolak kezaliman, dan seterusnya. Contohnya, media Islam mendukung Arab Spring karena menentang rezim otoriter. Resikonya bisa dituduh politis atau bahkan ditindak oleh negara. Yang ketiga tentu saja sikapnya menolak. Media dakwah menolak aksi demo dengan alasan menimbulkan kekacauan, fitnah, dan kerusakan sosial. Argumennya sering menggunakan dalil tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi. Resikonya dianggap berpihak pada penguasa, kehilangan simpati publik, dan yang lainnya. Kalau begitu, bagaimana sebaiknya media dakwah bersikap? Yang pertama, jangan diam total. Diam bisa membuat media dakwah kehilangan otoritas moral. Minimal, media dakwah harus memberikan pencerahan. Apa hukum demo dalam Islam, bagaimana batasan-batasannya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian, gunakan framing yang adil. Demo jangan hanya dibingkai sebagai kekacauan, tetapi juga sebagai ekspresi politik rakyat. Namun, tetap tekankan etika. Demo yang damai
tidak anarkis, menjaga fasilitas umum, dan seterusnya. Kemudian memberikan ruang dialog. Media dakwah bisa menjadi jembatan dialog antara rakyat dan penguasa. Misalnya dengan mengundang pakar, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi dalam program dakwah digital. Kemudian mengedepankan nilai-nilai Islam. Apapun sikapnya, media dakwah harus selalu berpijak pada nilai-nilai Islam, yaitu nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Selain itu juga kita mempertimbangkan tentang manajemen resiko. Media dakwah perlu menakar resiko politik. Jangan sampai dukungan membabi buta pada demo justru berbalik merugikan umat. Kita bisa belajar dari beberapa contoh nyata. Konflik di Arab atau Arab Spring, banyak media Islam mendukung demo karena dianggap sebagai perjuangan rakyat melawan rezim otoriter. Namun beberapa negara akhirnya terjebak dalam konflik berkepanjangan. Contoh yang lain di Indonesia, reformasi tahun 1998. Media Islam berperan besar menyuarakan perubahan. Hasilnya lahirlah era reformasi. Demo di beberapa negara Afrika, media Islam di sana memilih framing netral, menekankan doa, perdamaian, dan solusi konstitusional. Pelajarannya, sikap media dakwah tidak bisa satu pola untuk semua kasus. Ia harus kontekstual, berdasarkan kepentingan umat dan juga prinsip-prinsip Islam. Di era digital, media dakwah punya peran yang jauh lebih strategis. Contohnya adalah counter hoax. Saat demo, banyak hoax beredar di media sosial. Media dakwah bisa berperan sebagai penjernih informasi, kemudian menghadirkan narasi yang damai. Alih-alih provokasi, media dakwah harus mengedepankan narasi damai, dialog, dan solusi yang konstruktif. Selain itu juga menggerakkan doa dan dukungan moral. Terkadang media dakwah tidak harus turun mendukung secara fisik, tapi bisa menggerakkan doa secara kolektif, solidaritas, kemanusiaan, atau kampanye moral. Jadi, bagaimana seharusnya media dakwah bersikap terhadap demo dan dinamika politik? Diam saja jelas bukan solusi. Mendukung tanpa batas juga bisa berbahaya. Menolak total bisa kehilangan empati umat. Jalan tengah yang bijak adalah media dakwah harus hadir sebagai penuntun moral, bukan sekedar corong politik. Ia harus berani menyuarakan kebenaran, tapi dengan cara yang penuh hikmah, harus kritis pada penguasa, tapi tetap konstruktif. Harus membela rakyat, tapi tidak ikut menebar provokasi. Karena pada akhirnya, media dakwah bukan sekedar pemberi informasi, melainkan juga menuntun jalan umat menuju keadilan dan kebaikan. Terima kasih telah menonton. Saya Wahyu Khairuzaman. Tonton video saya berikutnya.